wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Soleh, NIM 0516400654, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan ya. Deskripsi tugasnya yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil, dan spesifikasi jaringannya yaitu kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi TI 10 perangkat, server 5 perangkat. Tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang total perangkat 20 perangkat. Tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat dengan alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Desain subnet, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat flash. Itu pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi cukup menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Data berikut tabel subnettingnya. Ada sales itu kebutuhannya 50, subnet masknya yaitu 26. Untuk 26 kita memakai subnet masknya 224 dengan 50. Untuk 50 kita pakai 26. 26 kita pakai yang ini 192 ya. Pakai yang 192 dengan network addressnya 10.0 dengan usable ranknya ini, profitnya ini. Untuk marketing yaitu kebutuhan hostnya 30, subnet masknya kita pakai 27 yaitu dengan subnet masknya 224 ya, 224 dengan network addressnya 64 dan usable rank ini, dan broadcast addressnya 95. Untuk marketing kita kebutuhan hostnya 30 dengan subnet masknya 20. Untuk 20 yaitu 240.0. kita buka 24 yang ini subnet masknya ya 20. Dan untuk TI 10 dengan 240 server ini 28 ya, 240 benar. Servernya 29 248, server 29 248 betul. Dan untuk warningnya itu 30 252. Untuk 30 252. Untuk network address kantor cabang itu 96, broadcast address 27, untuk TI 240 128, untuk broadcast address 143, untuk server network addressnya 144 dengan usable ranknya ini, dan broadcast 51, warningnya 30, dan subnet masknya 252, network address 152 155. Itu analisis ya, efisiensi dan skalabilitas pengurangan LSM memungkinkan.
Untuk yang kedua yaitu tabel routing statis ya untuk kantor cabang, yaitu untuk destination network 10.0 subnet mask 192, next hop-nya direct LAN sales, keterangannya jaringan departemen langsung terhubung langsung ke R1 ya. Untuk kedua yaitu 10.64 subnet masknya 224, direct LAN marketing, jaringan marketing langsung terhubung ke R1. Untuk yang 128 yang ketiga yaitu subresmanya 240, direct LAN TI, jaringan TI langsung terhubung ke R1. Untuk destination networknya 144, subnet masknya 248, direct server, jaringan server di pusat dan langsung terhubung ya. Untuk yang terakhir 96, 224, 154 dan paket ke kantor cabang teruskan ke kantor cabang R2 melalui link 1. Ini yang router pusat R1 ya. Tabel routing yang cabang R2 nya untuk destination networknya 96, subnet masknya 224 dan next hop-nya direct LAN cabang, keterangan jaringan lokal kantor cabang langsung terhubung ke R2. Untuk yang kedua 10.0 dengan subnet masknya 192, next hop-nya 153, keterangannya akses ke jaringan sales melalui router pusat ya. Untuk yang ketiga dengan destination network-nya 64, subnet masknya 224, next hop-nya 153 dan keterangan akses ke jaringan marketing melalui R1. Yang keempat 128 dengan subnet masknya 240, next hop-nya 153, akses ke jaringan TI melalui R1. Untuk yang terakhir 144 dengan subnet masknya 248, next hop 153, keterangan akses jaringan server melalui R1 ya. Jadi untuk penjelasan subnet tabel routing pusat R1 yaitu direct connection route berarti jaringan tersebut langsung terhubung ke interface router pusat. Untuk mencapai jaringan cabang, R1 harus meneruskan paket ke next hop 192.168 yang ini 168 10.154 ya. Ke routing cabang, routing ini bersifat statis sehingga administrator harus mengkonfigurasi secara manual ya. Untuk yang router cabang 2 yaitu penjelasannya semua jaringan di kantor pusat tidak terhubung langsung ke R2 sehingga harus melalui next hop 192.168.10.153 yaitu router pusat. R2 yang memiliki satu jaringan yang directly connected yaitu jaringan cabang. Simpulannya yaitu desain jaringan menggunakan LSM pada blok 192.168.10.0/24 menghasilkan pembagian subnet yang efisien dan fleksibel. Setiap departemen memperoleh alokasi IP sesuai kebutuhan dengan ruang spasinya ya, yang masih tersedia. Oke, meskipun untuk skala yang lebih besar disarankan menggunakan routing dinamis. Oke, sekian tugas 1 administrasi jaringan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.